Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik ulu hati sakit, dada panas, makanan apa yang aman untuk itu. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika ulu hati sakit ya, dada panas, makanan apa yang aman untuk itu. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya yang punya akun Yani Suryani. Halo Yani Suryani ya. Semoga sedang atensi dan semoga dari sharing ini ya bisa membantu kita untuk menjadi lebih bangkit ya, lebih semangat di dalam berikhtiar dan akhirnya menjadi cepat sembuh ya. Nah, komentarnya ya saya bacakan secara komplitnya ya, secara komplitnya. Jadi selamat pagi semuanya, saya dari Cianjur ya. Ini Yani Suryani dari Cianjur. Mau nanya, sudah sebulan ulu hati sakit dan dada terasa panas. Sudah diperiksa, katanya kena asam lambung ya, tentunya asam lambung GERD ya. Yang mau saya tanyakan, makanan apa Pak yang aman untuk mengatasinya? Karena saya makan cuma bubur, kalau mau makan nasi saya takut. Nah ini jadi ini persoalannya intinya yang ditanyakan tentang makanannya ya. Ketika kita mengalami sensasi yaitu ulu hati terasa sakit ya, kemudian dada terasa panas ya, itu seperti itu. Nah maka dari itu berdasarkan pengalaman saya ya, yang saya juga pernah mengalami sensasi-sensasi seperti ini. Nah untuk itu saya sharingkan kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan dari sharing ini bisa membantu teman-teman untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah untuk itu maka kita langsung saja ya kepada pokok permasalahan kita dari pertanyaan yang pertama ya, yaitu ketika mengalami sensasi ulu hati sakit ya, ulu hati di sini ya antara dada dan perut ya, ini di perbatasan lah itu di letaknya ulu hati. Nah kemudian dada juga terasa panas. Nah ini makanan apa yang cocok untuk mengatasi hal itu ya, atau yang bisa membantu lah, itu seperti itu. Nah teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, itu gangguan yang bersifat fisik juga bersifat psikis ya. Jadi mungkin untuk keluar dari sensasi semacam itu bahkan tidak
cukup hanya soal makanan saja ya agar menjadi cepat membaik, tapi secara psikisnya juga sebenarnya ada hal yang harus kita perhatikan ya, karena yaitu untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu memang secara fisik kita juga mengalami beberapa sensasi atau kadang gejalanya itu ya cukup menyakitkan ya di dalam tubuh kita. Juga secara mental ya, secara mental juga kita sering mengalami, contohnya ini Mbak Suryani juga makannya cuma bubur ya, karena untuk makan nasi saja takut. Nah ini artinya kan secara mental ya, ini keberaniannya ini sudah sudah berkurang ya, bahkan ya sudah mulai ada rasa-rasa takut. Nah takut itu ini adalah secara psikis ya, maka solusinya juga nanti secara psikis, yaitu seperti itu. Nah, tetapi yang lebih penting lagi yang kita pahami ya, ketika kita ulu hati kita itu sering terasa sakit ya. Biasanya terutama sakit kalau dipegang ya, kalau dipegang itu memang agak terasa sakit, kemudian dada terasa panas, itu indikasinya memang kita masih mengalami GERD ya. GERD itu ya karena ada kenaikan asam lambung. Jadi tentunya ya asam lambung sering tidak normal tetapi berlebihan. Nah, sehingga itu sampai naik ke atas ya, bahkan sampai ke kerongkongan. Nah, itulah yang disebut dengan GERD ya. Jadi ada reflux, ada kenaikan asam lambung dari lambung naik ke kerongkongan. Nah, ketika itu sering terjadi, itu memang di ulu hati ya itu sering rasanya sakit ya, rasanya sakit, apalagi ketika katup esofagusnya ini sudah agak lemah ya, itu ini lebih mudah terjadi GERD, dan kita juga sering merasa sakit, termasuk itu terasa panas di dada ketika kita raba seperti ini ya. Bahkan tidak hanya panas saja, kadang ada rasa nyeri ya, ada rasa senut-senut, bahkan kadang ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada ya. Bahkan lebih horor lagi itu saya pernah mengalami itu seperti tertusuk ya di dada, tertusuk dari depan tembus ke belakang. Nah itu sensasi yang dahsyat juga. Nah itu juga dari hal semacam ini, dari hal ketika kita sudah mengalami GERD ya, itu memang kita merasakan 1001 rasa itu setelah kita mengalami GERD. Jadi kemana-mana ya, kemana-mana sensasinya ya, banyak sekali jenisnya, dan kadang ada rasa-rasa yang cukup dahsyat yang kita belum pernah merasakan. Nah disitulah kadang kita mulai ketakutan ya. Contohnya waktu itu saya pernah merasakan sensasi nyeri ya, nyeri di ini bagian dada sebelah kiri sampai ke tangan ya, sampai ke tangan. Tangan kiri juga nyeri ya, tetapi rasanya seperti gemeter terkena setrum listrik itu seperti itu ya. Nah waktu itu terus saya konsultasi ke dokter itu ya, justru dokter itu memandangnya aneh ya, masa ada rasa seperti itu ya, tetapi faktanya memang seperti itu yang saya rasakan. Nah ini termasuk bagian dari sensasi GERD yang aneh-aneh, itu kadang juga muncul semacam itu ya. Nah maka dari itu kita memang harus tenang juga ya, secara mental kita tenang supaya tidak melekat dan tidak berkepanjangan ya, karena kalau kita sudah mengalami psikosomatik, semakin kita pikirkan, semakin kita merasa ketakutan, itu biasanya sensasi itu semakin melekat ya, bahkan semakin bertambah itu. Nah ini anehnya untuk gangguan psikosomatik itu seperti itu. Nah maka dari itu kita harus tenang dulu ya, tenang secara mental ya, kemudian kita kurangi kecemasan, walaupun itu kadang susah ya, karena dipicu oleh sensasi yang luar biasa. Itu ya siapapun orangnya pasti akan cemas, pasti akan takut. Yang terjadi itu seperti itu. Tapi karena kita sudah paham hal seperti itu, maka kita harus berusaha ya, itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat sebabnya ya, kenapa kita mengalami ulu hati terasa sakit, dada
panas, termasuk juga kadang tidak hanya dada panas ya, tapi nafas menjadi pendek ya. Kadang terasa berdebar-debar juga ya, detak jantung menjadi lebih kencang ya, itu seperti itu ya. Nah itu kadang sampai nyesek ya, nyesek itu juga terjadi juga ketika kita mengalami GERD ya, itu seperti itu. Nah ini memang harus kita pertama ya kita pahami tentang sebabnya. Nah sebabnya ini sudah jelas, yaitu karena dari asam lambung yang tidak normal kemudian menyebabkan GERD ya. GERD kemudian menyebabkan sensasi-sensasi di seputar dada dan ulu hati tadi ya. Nah maka dari itu solusinya bagaimana ya? Solusinya bagaimana? Nah ini yang ditanyakan makanan ya, makanan apa yang aman untuk ini ya. Ya yang pertama ya, yang hubungannya dengan makanan ya, kita jaga pola makan yang baik ya. Pola makan yang baik itu ya makan tepat waktu ya, kemudian makan mengingat nilai gizi, makan secukupnya itu seperti itu ya. Karena kalau berlebihan juga kadang membuat kita tidak nyaman. Jadi cukup makan secukupnya itu seperti itu. Tetapi kalau juga kita kadang kalau rasanya kan kadang ada juga yang baru makan sebentar sudah rasanya lapar lagi ya. Nah itu bisa disiasati, kita sering makan ya, sering makan tetapi dengan porsi kecil, itu seperti itu. Nah kemudian makanan-makanan selain menjaga pola makan tadi ya, yaitu tepat waktu, mengingat nilai gizi, kemudian makan yang teratur, termasuk ini menghindari pantangan kalau itu memang masih mantang ya. Tapi kalau sudah belajar tidak mantang ya cukup dikendalikan lah makanan-makanan pantangan, artinya dikurangi ya, kurangi porsinya ya. Kita boleh tapi sedikit saja untuk makanan-makanan yang sensitif atau makanan-makanan pantangan. Contohnya makanan yang terlalu pedas, terlalu asam ya, terlalu berlemak tinggi ya, contohnya daging merah ya, daging kambing, daging sapi dan seterusnya. Dan juga makanan-makanan yang berlemak itu contohnya yang berminyak ya, seperti goreng-goreng ya, gorengan-gorengan dan lain sebagainya. Nah itu perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan, tapi ya intinya dikendalikan lah. Kita tidak harus mantang secara ekstrim, karena kadang dari makanan-makanan itu juga nutrisinya kita butuhkan ya. Contohnya misalkan dari makanan yang asam ya, contohnya misalkan dari buah jeruk misalkan, itu kan banyak kandungan vitamin C. Nah sementara tubuh kita juga membutuhkan ya, sehingga kalau kita mantangnya ekstrim, kita makanannya bubur saja, nah itu kadang kita justru menjadi drop juga ya, kadang kita menjadi kurus ya, menjadi pucat, kemudian berat badan turun drastis. Nah nanti akan menambah cemas lagi, itu seperti itu ya. Jadi ya kita sewajarnya lah, sewajarnya seperti itu. Yang penting tujuan kita bagaimana caranya supaya menjadi cepat membaik. Nah itu. Nah kemudian saran saya termasuk untuk makanan ya, selain menjaga pola makan yang baik, kemudian mengendalikan makanan pantangan, usahakan makanan yang lunak-lunak ya. Lunak-lunak itu contohnya kalau misalkan nasi ya, nasi yang lembek ya, bukan bubur nggak apa-apa, tapi nasinya dibikin lembek. Kalau misalkan kita bikin sayur ya matang betul ya, matang betul sampai agak lunak, itu biasanya jauh menjadi lebih nyaman di lambung ya, sehingga asam lambung tidak berlebihan. Itu dari faktor makanan seperti itu ya. Termasuk bagaimana caranya kita mensiasati untuk makanan pembuka ya. Makanan pembuka mungkin termasuk dikombinasi dengan makanan herbal. Contohnya sebelum makan apa-apa ya di pagi hari, nah kita awali dengan kita makan bubur pati irut misalkan ya. Itu buburnya itu kalau dibikin bubur seperti lem ya, seperti lem dari pati irut, atau di Jawa Barat mungkin ini pati Garut ya, itu sama saja. Atau dari kanji lah, pati kanji ya, itu pati sagu juga bisa ya yang kanji itu. Nah itu dibikin bubur ya untuk
ini mengawali makan di pagi hari. Nah, itu kan bisa melindungi lambung juga ketika lambung itu terjadi misalkan semacam kayak iritasi, mungkin ada peradangan, mungkin ada luka. Nah, itu nanti jauh menjadi lebih nyaman untuk makan di siang harinya di berikutnya. Itu seperti itu juga bisa ya, termasuknya kita mensiasati. Nah, kemudian termasuk buah ya. Buah itu kalau saya ya waktu itu yang paling cocok itu pisang ya, dari pisang kepok ya. Pisang kepok itu memang bisa menetralisir asam lambung ya, akhirnya menjadi membaik juga. Nah, itu bisa dimakan juga sebelum makan atau setelah makan ya. Kemudian untuk tambahan termasuk sebagai minuman herbal, nah itu saya sering mengkonsumsi minum air kunyit ya. Air kunyit itu juga sangat bermanfaat untuk kita-kita yang mengalami gangguan di seputar lambung ya. Nah, itu caranya juga mudah ya. Caranya mudah, termasuk kita bisa bikin sendiri ya. Contohnya kita ambil 2 ruas kunyit ya, kemudian kita cuci bersih ya, kemudian kita iris tipis-tipis ya, tipis-tipis. Nah, kemudian kita tuang di gelas. Nah, setelah itu gelas yang agak besar juga boleh ya, kemudian kita tuang air mendidih. Nah, itu tunggu saja sekitar ya kurang lebih 20 menit lah, itu biasanya sudah bisa diminum ya. Masih agak hangat tetapi warnanya itu sudah kuning semua airnya ya. Nah, itu artinya ekstraknya sudah keluar. Nah, itu simple ya, jadi kita tidak perlu nyaring-nyaring ya, langsung aja kita minum ya. Cuma nanti kan kunyitnya masih berada di bawah, nah itu tidak kita makan, tidak kita minum, itu seperti itu. Nah, itu juga bagus ya untuk istilahnya menetralisir asam lambung juga, dan termasuk juga mengatasi ketika di dalam lambung itu mungkin ada semacam iritasi atau peradangan ya. Bahkan itu termasuk untuk juga mengatasi yang tadi di ulu hati kan kadang sakit ya. Sakit itu kadang karena sudah ada semacam iritasi ya, iritasi atau peradangan karena seringnya asam lambung itu naik ya. Sedangkan asam lambung itu sifatnya kan yang sangat panas ya, yang sangat keras, tajam, sangat asam, sehingga kadang ketika keluar dari tempatnya, yaitu tidak di lambung, maka menjadi masalah. Masalahnya yaitu kadang bisa membuat organ kita menjadi teriritasi, contohnya seperti itu. Nah, itu juga bisa dibantu ya dengan kita rajin minum air kunyit menjadi semakin membaik. Nah, itu ya, jadi kalau seputar makanan yang aman ya, yang aman, cocok, bahkan bisa menyembuhkan. Nah, itu dari pengalaman yang pernah saya praktekkan, itu saya hanya itu ya. Nah, selain katakanlah obat, kalau memang masih minum obat ya silahkan, tidak apa-apa, karena kita hanya mengatur seputar makanan ya, termasuk walaupun mungkin bermanfaat menjadi seperti herbal alami, tapi kan itu juga masih jenisnya makanan semua. Jadi tidak masalah misalkan teman-teman kok juga masih minum obat, ya sudah, kita minum saja sesuai dengan petunjuk dokter ya. Itu insya Allah nanti semuanya akan menjadi cepat membaik lah dari seperti itu. Nah, ini secara fisiknya ya, ya terutama yang berhubungan dengan makanan, yaitu seperti itu. Oh, kemudian satu lagi ya, karena itu hubungannya dengan GERD. Kalau misalkan habis makan ya, itu usahakan jangan langsung tiduran ya. Kemudian tiduran itu usahakan juga nyender ya, kepala ini agak lebih tinggi, bisa pakai misalkan 2 bantal, itu seperti itu ya. Nanti kalau sudah enakan ya kita kembali lagi seperti biasanya, itu seperti itu ya. Ini yang hubungannya dengan untuk mengatasi secara fisiknya ya. Nah, kemudian itu semua kadang tidak hanya disebabkan dari faktor fisik ya, dari faktor fisik contohnya kita tidak baik dalam mengatur pola makan, kita tidak baik dalam mengatur pola hidup kita ya, mungkin kita terlalu sering kecapean ya, tapi juga secara psikisnya ya, mungkin ada juga
penyebab yang disebabkan oleh pikiran-pikiran kita yang selalu banyak yang dipikir. Itu. Jadi pikiran ini memang ini unik ya, unik dan ajaib ya. Jadi pikiran itu ketika terlalu aktif, ketika banyak beban, akhirnya pikiran bisa dikatakan tegang atau stres ya, itu bisa membuat tubuh kita menjadi tidak nyaman atau menjadi sakit. Tetapi sebaliknya, pikiran juga bisa membuat kita sehat. Ketika pikiran itu jauh menjadi lebih rileks ya, menjadi lebih rileks, menjadi nyaman ya, damai ya, tentram secara pikiran. Itu seperti itu ya. Nah, itu kita nanti akan membaik secara fisik ya, itu jadi pikiran itu bisa membuat sakit, bisa juga menyembuhkan itu. Nah, itu tinggal bagaimana caranya kita mengolah pikir ya. Makanya ada yaitu pola pikir ya. Nah, pola pikir itu secara garis besar sebenarnya hanya merubah saja di mana pada saat kita mengalami gangguan ini, gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, pikiran kita itu sering berpikirnya negatif ya, berpikir negatif, berpikir hal-hal yang menakutkan ya, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, bahkan jangan-jangan mendekati kematian. Nah, itu warna dari pikiran-pikiran negatif. Nah, hal seperti itu yang membuat kita kadang menjadi semakin cemas, menjadi semakin takut. Nah, respon tubuh kita karena kita mengalami psikosomatik ya, apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita, munculnya adalah sensasi, yaitu sensasi yang rasa-rasa tidak nyaman di dalam tubuh kita, termasuk itu seperti berdebar-debar, merasa ketakutan dan seterusnya, nafas pendek, nyesek, lemes dan seterusnya, itu seperti itu. Nah, itu maka pola pikir itu intinya ya, kita sadari pikiran kita untuk lebih dominan kita berpikirnya itu positif ya. Berpikir positif itu berpikir yang baik-baik ya. Kalau kita inginnya sehat ya sudah, kita banyak ngomong tentang kesehatan, banyak mendengarkan tentang sharing kesehatan. Katakan kalau kita baik-baik saja, kita tidak apa-apa, kita sehat, kita kuat, kita sedang berproses untuk menyembuhkan diri, itu seperti itu ya. Jangan istilahnya pikiran itu ini munculnya keluhan-keluhan. Kalau keluhan-keluhan itu nanti menjadi semakin terasa ya. Contohnya ketika ditanya teman-teman ya, mungkin bagaimana kabarnya, sehat. Nah, kemudian langsung jawabannya keluhan. Iya, saya sehat tapi belum begitu baik, ini masih suka pusing, ini masih perut suka kembung dan seterusnya. Nah, ketika seperti itu ya, kata-kata akhir itu yang direspon oleh kecerdasan bawah sadar kita atau oleh tubuh kita ya, yang akan selalu mewujudkannya. Nah, maka dari itu hati-hati dengan kata-kata ya. Kata-kata ini mencipta ya, karena kata-kata ini adalah buah dari pikiran ya. Jadi sebenarnya pikiran dulu, kemudian diwujudkan lewat kata-kata, baru mencipta menjadi manifestasi. Itu seperti itu. Nah, maka dengan seperti itu intinya kita harus belajar berpikir positif ya. Ya tidak harus positif semua ya. Jadi alaminya ya memang kita kadang ada juga pikiran negatif, tetapi tidak dominan ya. Artinya bisa terkontrol dan bisa terkendali ya, sehingga kita tidak dimainkan oleh pikiran, tapi pikiran kita kendalikan. Itu seperti itu. Nah, yang terjadi untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu sering dikuasai oleh pikiran ya. Kita mengikuti pikiran. Nah, padahal pikiran itu sebenarnya hanya alat ya. Alat yang harus kita kuasai ya, kita kendalikan
sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai dengan kebutuhan kita, kita mau istilahnya menganalisa apa, nah baru kita gunakan pikiran ya. Jangan pikiran dibiarkan mengembara ke sana kemari, karena pikiran itu sifatnya loncat sana loncat sini ya. Jadi kalau kita biarkan ya, contohnya ketika kita sedang cemas dan sebagainya ya, nah itu kadang pikiran meloncat ke masa lalu, akhirnya ingat trauma-trauma yang menyakitkan, trauma yang menyedihkan, ujung-ujungnya kita menjadi ketakutan. Atau sebaliknya, pikiran loncat ke masa depan ya, yang jangan-jangan itu ya, nah akhirnya kita munculnya menjadi cemas ya, menjadi tidak percaya diri. Nah kalau seperti itu terus ya sudah, tubuh dipenuhi dengan sensasi-sensasi yang tidak nyaman ya. Nah caranya supaya pikiran nggak loncat sana loncat sini, kita mindfulness ya. Mindfulness itu pikiran kita bawa untuk hadir pada saat ini, sekarang, di sini. Apa yang sedang kita lakukan, nah itu yang kita pikirkan. Jadi tidak memikirkan yang kemarin ya, atau yang besok, tetapi yang hari ini yang sedang kita hadapi itu apa, nah itu yang kita pikirkan. Bahkan yang kita syukuri, kita nikmati ya pada saat ini. Karena apa? Karena hidup ya saat ini ya, sehingga ketika kita mau merubah diri kita ya mulai dari saat ini, itu seperti itu ya, itu namanya mindfulness. Nah latihannya itu supaya kita bisa fokus ya, itu dengan pertama itu dengan olah nafas. Jadi coba amati nafas kita ya. Sebenarnya kita itu kan keluar masuk nafas ini berjalan terus ya, berjalan terus, tetapi sering kita tidak sadar ya. Maka di sini dibutuhkan kesadaran untuk mengamati nafas kita. Kalau pikiran diberi tugas yang ringan, yaitu hanya mengamati nafas, nanti menjadi tidak lari ke sana kemari, dan nanti pikiran jauh menjadi lebih rileks ya. Kalau pikiran rileks, perasaan tenang ya, hati terasa nyaman ya sudah, tubuh juga akan tidak dalam keadaan siaga, tapi tubuh juga dalam keadaan rileks, keadaan damai. Nah, akhirnya munculnya rasa-rasa yang nyaman, tidak muncul sensasi, bahkan sensasi yang sudah ada pun itu bisa menghilang ya, ketika kita bisa mengendalikan pikiran seperti itu. Nah, itulah keajaiban pikiran. Maka pikiran bisa membuat kita sakit, juga bisa membuat kita sehat, tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Itu seperti itu. Cuma yang sulit kadang prakteknya ya, karena semuanya itu berhubungan dengan praktek. Maka ketika kita sudah sedikit punya pemahaman, nah ini kita latihan terus ya, latihan terus mengendalikan perasaan kita, mengendalikan emosi kita, kemudian mengamati pikiran kita ya. Bahkan kita juga bisa mengendalikan ego-ego kita ya. Kita sering juga ini mengikuti ego kita ya. Itu akhirnya kita menjadi kacau ya. Kita nggak pernah tenang ketika seperti itu. Nah, padahal untuk orang-orang yang mengalami anxiety psikosomatis ini dibutuhkan ketenangan ya. Jadi ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, nanti tubuh akan menyesuaikan ketenangan. Nah, di saat kita merasa tenang, merasa damai, merasa nyaman, hormon-hormon tubuh ini akan memproduk ya hormon-hormon kebahagiaan, termasuk seperti endorfin ya, seperti itu. Nah, ketika seperti itu, imunitas tubuh juga akan meningkat. Nah, ketika imunitas tubuh meningkat atau daya tahan tubuh kita menjadi semakin membaik, maka sel-sel cerdas dalam tubuh kita juga akan melaksanakan tugasnya, yaitu meregenerasi ya sel-sel yang telah rusak. Nah, akhirnya kita menjadi sehat. Itulah cara kerja pikiran untuk istilahnya membuat kita menjadi semakin sehat ya. Nah, itu. Jadi memang segala sesuatu itu memang kita butuh ini apa ya, butuh pemahaman lah, pemahaman. Semuanya bisa ya, semuanya bisa, dan pada akhirnya nanti juga semuanya membaik ya. Cuma ini
permasalahannya kan bagaikan perjalanan lah, perjalanan antara individu satu dengan yang lain kadang kan karena startnya berbeda, nah otomatis sampainya juga akan berbeda ya. Tetapi ketika kita terus berikhtiar berjalan menuju ke kesembuhan ya pasti semuanya juga akan sembuh. Yang penting jangan berhenti di jalan ya. Jadi kesembuhan ini adalah proses ya, proses yang harus kita tempuh ya. Kalau dari dalam asam lambung sering teman-teman ngomong pejuang ya, harus diperjuangkan ya, bolehlah seperti itu ya. Nah itu silahkan ya kita jalani, tetapi juga tidak harus tegang lah, tidak harus tegang. Kita rileks saja, kita yakin saja pasti akan disembuhkan. Itu seperti itu. Karena sedikit demi sedikit kita pasti akan menjadi semakin paham ya, menjadi semakin paham karena memang gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini penyebabnya multifaktor ya, kompleks, baik itu faktor yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis, maka juga solusinya kompleks juga ya, kompleks juga. Dan setiap individu juga kadang problemnya berbeda ya, berbeda walaupun sama-sama punya beban secara mental ya, tetapi antara individu satu dan yang lain kadang berbeda ya. Mungkin si A problem secara psikisnya karena hal yang berhubungan dengan harta ya, yang bermasalah sehingga menjadi susah tidur, pikiran menjadi mikir terus dan seterusnya. Tapi mungkin si B permasalahannya berhubungan dengan tahta atau status sosial ya. Nah ini sehingga membuat pikiran menjadi tegang. Nah mungkin si C ya itu permasalahannya, permasalahan psikisnya berhubungan dengan cinta ya, karena tidak harmonis misalkan. Nah itu juga bisa juga. Jadi banyak problem banyak problem, banyak hal. Nah makanya kita butuhkan sharing ya. Kalau teman-teman istilahnya tidak memendam emosi, kita bisa sering curhat ya, kita sharing dengan orang-orang yang punya pengalaman dalam hal ini, itu saya yakin ya kesembuhan itu akan semakin cepat dan akan menjadi ya pokoknya menjadi sembuh dengan sendirinya, karena diri kita sudah memahami dan diri kita sanggup untuk merubah diri. Itu seperti itu. Bahkan kita bisa menerima apa adanya ya, bahkan kita syukuri ya, kemudian kita jalani dengan sabar, dengan syukur, dengan tulus, dengan ikhlas ya. Selebihnya kita pasrahkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Ya kalau kita praktekkan itu semua, saya yakin semuanya itu akan cepat membaik dan akhirnya kita menjadi sembuh total ya. Tetapi kita juga sebagai istilahnya sama-sama lah ya, sama-sama orang yang memiliki pengalaman ini ya, kita saling memotivasi lah, saling memotivasi. Mudah-mudahan segera ditemukan jalan-jalan kesembuhan yang cocok dan akhirnya kita menjadi semakin cepat membaik. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf ya kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain belum sempat kita jawab karena ini mengingat durasi ya, tetapi dalam kesempatan yang lain insya Allah pasti kita jawab, dan mudah-mudahan dari satu topik ini bisa memberikan pencerahan kepada semuanya ya, dan akhirnya kita menjadi semakin membaik. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.